Contohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Yang nggak percaya jangan dengarkan dan nonton tayangan ini. Saya sudah ngomong loh ya. Awas, kamu nggak percaya, dengarkan, jangan komplain. Cerita ini hanya untuk yang percaya. Cerita ini hanya untuk yang yakin. Cerita ini hanya untuk orang yang cinta pada aulia wassolihin. Kalau nggak percaya, hentikan sekarang juga. Jangan lihat saya saat ini. Selesai saya cerita, nonton lagi. Ya boleh gitu kan ya. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu pernah ada satu orang datang ke rumah beliau, laporan bahwasannya temannya lagi disiksa di kubur. Dapat dari mimpi dan bahkan suara siksa kuburnya itu terkadang terdengar oleh temannya ini. Allah maha mampu untuk memperdengarkan siksa kubur pada sebagian hambanya. Allah maha mampu. Jadi jangan kamu anggap enggak masuk akal. Akalmu enggak masuk. Wah itu enggak logis. Logikamu enggak masuk. Logikamu enggak masuk. Ini bukan bab akal, bab logika. Ini bab iman. Bab iman. Allah maha mampu memperdengarkan siksa kubur kepada sebagian hambanya. Sebagaimana Allah maha mampu memperdengarkan tangisan batang kurma kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana Allah maha mampu memperdengarkan tasbihnya makanan. Sementara Allah mengatakan mereka itu bertasbih tapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Tetapi sahabat berkata dalam Sahih Bukhari, kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Dahulu kami biasa mendengar makanan yang kami makan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada orang-orang yang oleh Allah taala untuk hikmahnya diperdengarkan sesuatu dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Berangkat guru Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, ini ada teman saya meninggal tampaknya dikubur disiksa. Tolong bantu teman saya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nanya radhiyallahu anhu, apakah dia pernah datang pengajian saya? Enggak. Apakah dia pernah datang pengajiannya murid saya? Tidak. Apakah dia pernah datang undangan makan saya? Rodho kan lengkap ya, makan ada, pengajian ada gitu ya. Itu niru wali-wali. Jadi wali-wali itu ada waktunya ngaji, ada waktunya makan. Apa dia pernah ikut makan bareng sama saya? Enggak pernah. Makan bareng sama murid saya? Enggak pernah. Wah kalau gitu, saya enggak punya jalan untuk memberikan syafaat. Karena untuk memberikan syafaat itu harus ada jalannya. Seperti jenengan mau mancing harus ada umpannya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bisa saja mengeluarkan air dari sela jari jemari beliau SAW langsung. Sebetulnya bisa. Tapi sunnatullah fil alam, Allah ngajari jangan langsung. Ambil air dulu untuk pancingan. Seakan-akan seperti itu. Allah bisa menjatuhkan kurma itu langsung dari atas kepada Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Tetapi Allah memberikan syarat. Goyangkan, syarat saja. Obahno, walaupun tidak akan bergerak. Digerakkan, kurmanya berjatuhan. Ya seperti itu. Semua itu ada syaratnya, ada sebabnya. Termasuk syafaat. Maka saat itu temannya tadi ingat-ingat. Dia tuh cuman pernah lihat, ngomong sama saya, komentar. Ini jalan kok banyak debu seperti ini berterbangan, ada apa? Maka dijawab oleh teman tadi. Tadi rombongannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bersama murid-muridnya, bersama guru, bersama murid-muridnya barusan lewat sini. Ini debu yang berterbangan karena banyaknya kuda yang lewat sini tadi itu. Dia kagum dengan debu-debu yang berterbangan. Berarti ini kelompok yang besar. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu mengatakan, dia lihat debu yang diinjak oleh kuda saya dan murid-murid saya dan dia senang, kagum. Iya. Kalau begitu sekarang saya bisa memberikan pertolongan kepadanya dengan izin Allah Ta'ala. Tunjukkan di mana makamnya, saya mau ziarah. Diparani, diziarahin, angkat tangan, doakan terus sampai suara siksa kubur itu hilang. Nah ini namanya ahlul wafa. Ahli balas budi. Baru seneng sama debunya saja diperjuangkan seperti itu. Ahlul wafahum liman wafahum. Kalau ada orang yang memang berjuang untuk menyenangkan wali Allah, berjuang untuk mengikuti jalannya wali Allah,
berjuang untuk membela wali-wali Allah, mereka, beliau-beliau akan jauh lebih memperjuangkan orang-orang tersebut. Seperti kita suka kirim Fatihah kepada wali-wali Allah, kita suka sodakoh untuk wali-wali Allah, kita suka buat haulnya wali-wali Allah, kita tahlilkan wali-wali Allah. Mereka akan membalas, beliau-beliau akan membalas dengan balasan nanti buat kita akan tercengang. Akankah kaget? Ahlul wafahum liman wafahum. In rumta tahya faqsid himahum. Kalau kamu pengen betul-betul jadi orang yang bisa hidup. Nah, kira-kira Anda ini pengen hidup atau pengen mati? Maksudnya paham enggak ini pengen hidup? Karena banyak orang hidup tapi mati. Hidup gak bisa menikmati hidup. Hidup penuh dengan galau. Hidup penuh dengan gundah gulana. Hidupnya banyak pikiran yang gak benar, aneh-aneh. Resah, gelisah. Itu namanya mati sebelum mati. Belum disiksa di kubur, udah tersiksa dalam kehidupan. Na'udzubillah min dzalik. Belum disiksa di kubur, udah tersiksa dengan cari penghidupan. Na'udzubillah min dzalik. Sementara orang-orang yang hatinya kenal Allah Ta'ala, walaupun gak punya duit bahagia. Ajib ya, gak punya duit bahagia. Asyik. Diuji macam-macam tetap bahagia. Nah, kalau kamu pengen punya hati yang hidup seperti itu, hatinya bisa senang, ayam, tentrem, menyenangkan, faqsid himahum. Datangilah perlindungannya orang-orang soleh. Kumpul sama orang-orang soleh. Cari orang-orang soleh. Bergaul bersama beliau-beliau. Duduk bersama beliau-beliau. Nanti akan